Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, saat perundingan perdamaian Amerika Serikat Iran di Islamabad, Pakistan buntu, Presiden Donald Trump malah menonton tarung bebas atau Ultimate Fighting Championship di Miami. Trump menonton UFC ditemani Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Duta Besar Amerika Serikat untuk India Sergio Gore di Kaseya Center Sabtu malam waktu Florida. Usai mengetahui perundingan gagal, Trump pun mengancam merebut kekuasaan penuh atas Selat Hormuz dari Iran. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menjalankan kunjungan kenegaraan ke Rusia. Misi yang diemban adalah memperkuat kerjasama strategis di tengah kondisi geopolitik dunia yang sedang menantang. Pemerintah juga ingin memastikan ketersediaan pasukan minyak nasional melalui kelanjutan kerjasama dengan Rusia. Selain soal energi, kedua kepala negara dijadwalkan bertukar pikiran mengenai situasi keamanan dunia. Presiden Prabowo membawa misi untuk menyuarakan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Rusia Andriy Rubenko. Kegagalan negosiasi Amerika-Iran tak hanya soal peluru dan rudal, jalur nadi ekonomi dunia, Selat Hormuz ada di dalamnya. Usai optimisme damai pudar, Presiden Prabowo terbang ke Kremlin. Apakah ini langkah penyelamatan ekonomi atau perjudian diplomatik yang berisiko? Kita bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Fitra Faisal dan ada Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Negeri St. Petersburg, Koni Rahakundini. Selamat sore, Mas Fitra dan juga Bu Koni. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Baik. Selamat siang waktu St. Petersburg. Oke, baik. Saya mau ke Bu Koni terlebih dahulu. Bu Koni, kunjungan kenegaraan lazim dan rumlah dilakukan, tapi di situasi kondisi Timur Tengah yang memanas, apa yang kemudian Anda baca secara perspektif hukum internasional kehadiran Prabowo Subianto di Rusia? Kalau kita mau bicara tentang Pak Prabowo kunjungan ke sini, mungkin ini ada hubungannya juga dengan perhitungan kita tentang bagaimana Selat Hormuz sebagai choke point dunia ini akan terdistraksi. Bukan saja 1-3 bulan ke depan, kalau memang perang ini terus berkelanjutan bisa sampai 18, ada yang memperkirakan sampai 12-18 bulan ke depan. Itu artinya akan ada masalah-masalah besar yang akan dihadapi bukan saja Indonesia, tapi oleh dunia. Nah, kunjungan Pak Prabowo ke sini, saya rasa tuh mungkin begini, ada satu poin penting yang menarik kalau kita melihat Pakistan. Ini saya tarik dulu ke Pakistan ya. Baik. Pakistan ini telah mencapai stabilisasi sementara pada 2025. Jadi waktu inflasi itu turun drastis, current account-nya bagus, ya kan surplus malah dalam beberapa tahun. Namun kerapuan tetap tinggi karena pengeluaran defense budget yang besar dan juga beberapa guncangan eksternal. Nah, mungkin ada pelajaran yang diambil oleh Pak Prabowo dari sana, dan mungkin ya sekali lagi, sehingga bagaimana kemudian kita melihat ke Rusia. Karena begini, Rusia itu punya hubungan dengan Pakistan sangat menarik. Perdagangan dia itu sampai $1 miliar ya, tahun lalu sampai 2023 sampai tahun lalu, dan itu mencakup gas, pipeline, renewable energy dan juga konektivitas Eurasia melalui the INSTC, yaitu North South Transport Corridor. Nah, ini menarik buat Indonesia karena berbeda dengan Pakistan yang masih reaktif, Rusia dan Cina ini menawarkan model proaktif dengan INSTC. Dan hasilnya kemudian mereka ini berhasil membypass Hormuz. Ini yang paling penting kata kuncinya, membypass Hormuz untuk sebagian besar perdagangan energi. Dan apa artinya buat Indonesia? Kita bisa sebenarnya melakukan beberapa hal, dan ini yang mungkin dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai membuat solusi futuristik. Misalnya,
apakah kita terinspirasi untuk model Rusia inspired energy diplomacy yang dilakukan Rusia yang mungkin ingin dibahas oleh Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Misalnya investasi di LNG terminal, hidrogen hijau, ya kan, microgrid berbasis AI misalnya saja. Kemudian bagaimana juga mungkin akan dibahas mungkin sekali lagi diplomasi pencegahan berbasis data dan AI karena kita tuh Indonesia sebenarnya bisa memimpin platform regional ASEAN Plus atau D8 ya dengan sistem prediksi geopolitik berbasis big data. Karena apapun yang terjadi di Hormuz bisa saja terjadi di Malaka ataupun terjadi di mana di South China Sea atau apapun itu. Nah, kemudian bagaimana mungkin juga karena kunjungan dari Islamabad mungkin saja terjadi juga pembicaraan tentang percepatan SEPA dengan Pakistan dan diversifikasi energi misalnya. Indonesia Pakistan ini kan misalnya bisa saja memperluas di tahun depan kerjasama energi terbarukan, rantai pasok mineral kita misalnya saja, dan bagaimana juga kita dapat menawarkan pengalaman kita sebagai negara yang mengedepankan sovereign wealth fund, misalnya dengan Antara untuk misalnya mendukung reformasi yang bisa juga dipelajari oleh Pakistan. Jadi saya rasa kunjungan Pak Presiden ke situ lebih kepada ketahanan ekonomi domestik dengan percepatan transisi energi, ya kan? Apakah itu zero net energi lebih ambisius? Apakah cadangan devisa atau ekspor nilai tambah? Baik, Bu Kony, kita yakini bahwa di setiap negara saat ini sedang mengamankan kondisi perekonomian masing-masing, termasuk kita dengan langkah Presiden Prabowo Subianto kita perlu apresiasi. Tapi kita tahu bahwa Rusia ini adalah blok timur. Sementara dalam konteks kedudukan kita di Board of Peace, apakah tidak kemudian menimbulkan kecurigaan oleh pihak Barat? Kalau soal Board of Peace, sekali lagi posisi saya nggak pernah berubah. Sejak sebenarnya perang Iran terjadi, saya sudah sangat sarankan Indonesia itu keluar dari BOP. Bukan apa-apa. Posisi di BOP itu menurut saya meninggalkan posisi non-alignment kita. Karena kita akhirnya seolah-olah ada di sana. Saya bicara BOP ini dalam konteks BOP ini dipimpin oleh Trump ya. Lain kalau BOP itu bukan dipimpin oleh Trump. Kemudian BOP itu akan membuat tentara. Dan tentara kita, baru saya sempat-sempatkan saya sarankan ke Pak Prabowo untuk tidak melakukan itu karena apalagi kita menjadi troops akan terbesar ya, nomor 2, makanya kita jadi wakil komandan. Baik. Saya sarankan jangan, dan kebetulan, saya nggak boleh ngomong kebetulan, mohon maaf. Dan terjadilah kasus Lebanon bagaimana di UNIFIL terjadi korban tentara kita. Nah, menurut saya itulah bahaya BOP karena kalau kita terjun langsung ke sana itu agak susah karena kita itu medannya Gaza itu sangat-sangat fluktuatif ya kan. Demikian juga medan-medan lain itu sangat volatil. Jadi belum tentu tentara kita tuh akan siap ke sana. Apalagi kalau kita mau tarik ke UNIFIL hari ini. UNIFIL juga banyak cacat ya setelah 20 tahun diberlakukan, UNIFIL sendiri banyak cacat. Jadi kalau tentang BOP saya agak selalu berbeda dengan banyak kawan-kawan di Indonesia, tapi maksud saya adalah supaya Indonesia bisa lebih gerak dengan non-alignment movement-nya. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo ke Rusia, kembali kalau kita kaitkan kepada faktor ekonomi, jangan lupa ya orang di BOP pun misalnya itu Trump atau Netanyahu atau siapapun itu yang di luar blok selatan, itu harus paham kita tuh member BRICS. Dan sebagai member BRICS, kita bisa melakukan hal-hal yang futuristik yang bisa dilakukan atau dipropos oleh Indonesia atau oleh Pak Prabowo misalnya. Misalnya saja begini ya, apakah kita akan mendorong nih, misalnya kalau Hormuz ini akan berkepanjangan, nggak ada kata kunci, apakah kita mendorong pembentukan Middle East Space Contract Group didorong Indonesia dengan kita misalnya membawa ASEAN dan OKI. Bagaimana kerja sama teknologi kita dengan tadi Rusia dan China, bagaimana memperkuat strategik otonomi berbasis Pancasila. Ini nggak pernah dibahas, tapi bagaimana berbasis Pancasila untuk masalah-masalah multipolar chaotic. Baik, Bu Kony, saya tahan dulu. Saya mau ke Mas Fitra. Mas Fitra, ada Menteri Bahlil Lahadalia ikut dalam rombongan Presiden ke Rusia. Kalau memang kemudian energi kita diblok dari Amerika dan juga Timur Tengah, apakah kemudian Rusia bisa menggantikan suplai energi kita yang terblok dari Amerika dan juga Timur Tengah? Seberapa realistis potensi itu terjadi? Oke, terima kasih Mas. Tapi sebelumnya sedikit koreksi ya, saya bukan dari KSP, tapi dari Badan Komunikasi Pemerintah. Baik. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi diversifikasi energi, kita sekarang sudah lumayan terdiversifikasi ya, dan tidak terlalu tergantung
pada kondisi di Timur Tengah. Memang ada sekitar 15-20% ya ketergantungan kita di sana. Tetapi secara umum kalau dibandingkan dengan yang lain ya seperti misalnya Jepang itu 70%, 60% lebih. Sementara kita ini juga sebenarnya dalam konteks ini belum terlalu terpapar ya. Bahkan dalam satu artikelnya di Economist ada satu ulasan ya risiko-risiko global untuk memetakan beberapa kondisi negara-negara di dunia dengan kondisi geopolitik sekarang. Indonesia termasuk yang low exposure dan juga high buffer. Nah, low exposure karena tadi saya sampaikan, high buffer karena juga kita juga sebagian besar juga mengimpor dari Singapura dan Malaysia. Kenapa Singapura dan Malaysia ini menjadi krusial? Sebelum saya bicara mengenai Rusia, Singapura dan Malaysia ini, terutama Singapura, mereka itu sudah average 5 years itunya ya, stoknya ya. Dan selama ini mereka juga mengimpor juga dari Rusia. Jadi sudah tidak ada masalah di situ ya. Penumpukan stok selama 5 tahun terakhir ya, dan bahkan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kondisinya di 5 tahun yang lalu. Itu menjadi satu tanda bahwa sebenarnya ini sudah menjadi best practice. Yang kedua adalah kalau kita bandingkan dengan misalnya Filipina dengan Australia ya, mereka sudah mengumumkan kedaruratan energi. Bedanya apa dengan kita? Padahal mereka juga bisa mendapatkan dari Singapura. Bedanya dari struktur pasar. Struktur pasar kita itu lebih oligopoli di BBM retailnya ya. Artinya kalau kita bicara mengenai pemain di sektor retail itu 5 atau 6 ya di Indonesia. Sementara di Filipina itu ada 12, di Australia bahkan sampai 4.000. Nah ini artinya apa? Artinya kalau misalnya Singapura dalam hal ini meningkatkan threshold minimum pembeliannya 5 kali lipat, makanya dan ini terjadi ya, dan karena memang ada disrupsi geopolitik yang kita alami sekarang, dan juga mereka menaikkan juga premium price-nya, ya sehingga yang bisa beli itu siapa? Dengan struktur pasar negara yang dengan struktur pasar yang oligopoli seperti kita. Kenapa? Karena kita memiliki efek skala ekonomis yang lebih tinggi sehingga working capital kita memadai untuk membeli itu. Beda dengan Filipina dan Australia. Makanya kita melihat meskipun dalam konteks wilayah itu satu wilayah geografis yang proximitasnya dekat begitu ya, tetapi di sisi yang lain ada perbedaan dari sisi struktur pasar. Tapi di sisi yang lain ya, Presiden juga sudah dari jauh hari ya, bahkan semenjak tahun 2025 sudah menyampaikan bahwa we are living in very dangerous period. Nah, kalau dalam konteks dangerous period seperti ini, bahkan dalam hal itu Presiden sudah menyampaikan bahwa kemungkinan besar Amerika Serikat akan menyerang Iran, dan itu kejadian di tahun 2026 ini. Maka konteksnya adalah selalu berhati-hati, waspada, dan melakukan mitigasi. Ya, civis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap perang. Kalau mau damai, nyaman harus siap dengan segala-gala potensi risiko dan mitigasi. Nah, oleh karenanya dalam hal ini, dalam konteks mendiversifikasi negara asal impor kita ke Rusia ini adalah dalam konteks itu, sehingga meskipun belum dalam keadaan yang sangat genting sekarang ya dalam konteks kekinian, tetapi kan kita tidak bisa tahu ya apa yang terjadi di beberapa bulan ke depan. Nah, tapi di sisi yang lain sebenarnya this is not our first rodeo. Karena kita bandingkan dari tahun 2022 misalnya, ketika itu juga ada konflik Rusia dan Ukraina yang mencapai klimaksnya ya, dan kita melihat juga harga minyak dunia pada saat itu sudah mencapai $120 per barrel, bertahan beberapa bulan, dan kita tidak menaikkan harga ya sampai bulan September ya, dari bulan Februari sampai bulan September. Nah, intinya adalah dari sisi ketahanan fiskal kita cukup oke ya, beranjak dari apa yang kita sudah alami selama antar waktu dari tahun 2022. Mas Mitra, mohon izin saya potong. Kita belum bicara soal kesana, tapi saya mau memastikan dulu bahwa selain Rusia, apakah perlu diversifikasi mitra dagang baru? Karena worst case-nya semua jalur kebutuhan energi yang kita lakukan mitra dagang dengan negara Amerika dan juga Timur Tengah terhambat. Apa yang kemudian kita bisa lakukan? Masuk akal tidak diversifikasi mitra dagang baru? Dan negara mana yang kemudian akan dituju oleh Indonesia? Iya, diversifikasi itu kita sudah lakukan semenjak tahun 2015, Mas ya. Jadi tahun 2016 saya waktu itu dari LPM UI itu kita membuat kajian ya untuk mitra non tradisional. Nah, untuk dalam konteks mitra non tradisional ini itu di bagian selatan, di bagian Amerika Selatan itu ada Brazil, kemudian ada Peru, kemudian ada Venezuela yang waktu itu belum diserang seperti sekarang ya, dan juga ada Chile ya, Uruguay. Nah, di bagian
utara, Amerika Utara itu ada Kanada dan juga ada Meksiko di bagian tengahnya. Di bagian Asia Tengah itu ada Uzbekistan, Azerbaijan, kemudian ada Tajikistan ya, dan juga ada beberapa negara-negara yang sifatnya juga bisa memenuhi ya kaidah mitra non tradisional. Dan di daerah yang timur itu juga ada, sebenarnya ini kajiannya dibuat sebelum tahun penyerangan ya Ukraina Rusia, tapi di situ kita juga melibatkan Polandia, Ukraina, kemudian dan bahkan Rusia. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang ini sudah merupakan bagian dari roadmap selama 10 tahun terakhir, Mas. Jadi nothing new under the sun ya. Dalam kondisi ini suatu hal yang memang sudah berdasarkan rencana. Oke, baik. 21 jam perundingan gagal. Kita beralih ke Pakistan, Mas Fitra. Apa yang kemudian akan dilakukan Indonesia? Bagaimana kemudian Indonesia bersikap usai gagalnya perundingan di Islamabad antara Amerika Serikat dan juga Iran? Ya, ini suatu hal yang sekali lagi ini suatu hal yang sudah bisa diduga, dan Presiden juga sudah melihat bahwa ini adalah satu faktor resiko yang harus kita lihat dan makanya perjalanan ini sebenarnya juga bukan merupakan reaksi atas apa yang kita lihat sekarang, tetapi ini adalah suatu bentuk ya tanggung jawab pemerintah untuk menjamin ya apapun yang akan terjadi ya di perundingan tersebut, kita harus tetap jalan ya. Jadi tidak merupakan fungsi dari gejolak-gejolak eksternal, tapi apa yang bisa kita usahakan ya kita usahakan. Dalam hal ini perjalanan ke Rusia dan juga mungkin nanti perjalanan ke beberapa tempat lain ya dalam konteks mendatangkan investasi, seperti misalnya dari Jepang kemarin kita mendapatkan 23 billion US dollar, dari Korea 10 billion US dollar ya. Dalam beberapa kali perjalanan itu kita mendatangkan komitmen investasi dan juga kemudian menjamin ya ketersediaan pasokan. Dan dalam hal ini dengan Rusia itu salah satu yang ingin kita bangun. Dan dengan Rusia ini bukan perjalanan pertama, ini sudah perjalanan yang sudah berkali-kali ya, dan bahkan ini adalah momentum yang tepat juga ya, karena dengan kondisi kita harus segera mengamankan energi dan sudah ada pemberlakuan sanksi yang lebih lunak dari Amerika Serikat ya terhadap Rusia. Nah, ini suatu hal yang juga kita bisa manfaatkan dengan segera begitu, Mas. Oke, baik, Mas Fitra, apakah peran Pakistan jadi mediator ini akan mengubah arah kebijakan Indonesia yang kita ketahui bahwa merupakan anggota sekaligus pimpinan D8 untuk periode 2026 hingga 2027. Kita akan bahas usai jeda, dan pemirsa, kami akan jeda usai azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Mas Fitra dan juga Bu Kony. Kita akan beralih membahas terkait dengan pasca gagalnya perundingan. Tapi sebelum itu, Bu Kony, bisa di-spill dulu Anda di sana bagaimana kebijakan pemerintah setempat terkait memanasnya Timur Tengah? Saya rasa pemerintah setempat kita sudah tahu lah bagaimana power mereka di Dewan Keamanan ya. Jadi bersama-sama Cina, Rusia sedapat mungkin mencoba menggunakan hak vetonya itu. Kenapa menggunakan hak veto? Karena menurut Rusia, bagaimanapun juga ini semua bermula dari perlakuan Amerika Serikat terhadap Iran. Jadi jangan sampai Iran yang dianggap jadi the bad guy, tapi yang dimulai dari mana itu dulu. Dan disitulah sebenarnya bersikerasnya Rusia dan Cina. Kalau dari posisi di Dewan Keamanan PBB ya. Yang lainnya seperti tadi saya sampaikan, ada jalan-jalan keluar yang paling penting yang terus diulang oleh Presiden Putin sejak minggu lalu adalah bagaimana kita memikirkan tentang jalur alternatif atau bagaimana menggunakan apapun alternatif dari Hormuz yang selama ini selalu menjadi menjadi masalah lah kalau setiap ada keributan di Timur Tengah. Baik, Bu Kony, apa yang bisa kita pelajari dari Pakistan? Kalau tidak salah, Indonesia juga mengajukan diri sebagai mediator perdamaian antara Iran dan juga Amerika Serikat. Ini penting untuk Indonesia yang mungkin nanti akan menjadi jembatan komunikasi antara negara Islam dan juga negara Barat. Saya kembali bilang ya bahwa Indonesia itu harus ikut ke Pakistan dalam arti misalnya bagaimana dengan Rusia, misalnya bersama Cina juga, dia mengembangkan rail pipeline gas yang kemudian akan menjadi full operation itu kalau nggak salah tahun ini akhir atau awal tahun depan. Dan kita juga mesti lihat misalnya kalau ke arah Cina ya,
di 2025 saja kereta barang pertama Cina, Xi'an itu sudah di pelabuhan kering di April. Nah, jadi dia udah melewati Cina, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan juga bagaimana China Communication Construction Company. Nah, banyak hal ini yang kemudian kita sendiri mesti melihat apa yang kita bisa belajar dari Pakistan, tapi juga apa yang kita bisa buat Pakistan belajar dari kita. Tapi intinya bagaimana kita memanfaatkan INSTC dengan sinergi BRI China, karena kita ada di BRICS ya kan, bagaimana mempercepat, tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita mempercepat SIPA, Indonesia, Pakistan, dan MOU dengan Rusia, Cina untuk masuk ke INSTC, kemudian juga bagaimana kita menawarkan investasi kita yang tadi saya sudah sampaikan juga. Ini menjadi penting kalau kita bicara tentang LNG terminal dan rail hub Pakistan ya. Karena kita mesti udah konteksnya bagaimana kita mengamankan pasokan minyak Rusia dan gas Iran tanpa Hormuz gitulah. Meskipun tadi disampaikan kita sudah banyak diversifikasi, tapi kita mesti lihat Rusia sendiri walaupun dia menjadi negara kuat ya di dalam faktor energi, tapi banyak hal yang dia buat untuk melindungi keamanan energi dia dan perluasan energi buffer reserve dia di masa depan. Jadi ini menjadi pelajaran penting. Yang kedua, kita harus sebenarnya dengan kalau saya melihatnya bagaimanapun ini ASEAN Plus di 8 itu bisa jadi platform baru kan. Ya. Dan artinya Indonesia tidak lagi sandra atas jalur laut. Ini menjadi penting nih. Indonesia tidak lagi boleh menjadi sandra atas jalur laut apapun dan dimanapun. Kita berubah dari importer pasif misalnya menjadi bridge power yang menghubungkan di Rusia. Misalnya saja Rusia, Cina, Pakistan via NSTC dengan Indo-Pasifik. Itu kan belum terpikirkan nih. Apakah kita kemudian menciptakan hal itu sehingga kita punya vision yang lebih jelas ketahanan energi kita di tahun 2045. Sekali lagi kalau secara domestik kita harus lebih ambisius kalau saya bilang. Apakah itu mau ke semiconductor, apakah kita mau ke mini reaktor floating reaktor nuklir dimanapun yang sekarang sudah sangat teknologi Rusia sudah sangat maju untuk the floating ship-nya gitu kan. Banyak hal yang bisa kita capai. Tapi sekali lagi kalau untuk belajar dari Pakistan, saya rasa SIPA itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, baik. Kalau menurut Anda kedudukan Indonesia di D8, apakah sudah mampu mengubah pusat gravitasi ekonomi dari Washington mungkin, dari Brussels, dari London begitu. Bukan berarti kita anti Barat, tapi ini kita demi pro kemandirian ekonomi kita. Menurut Anda sudah mampukah kita? Jadi ini menariknya ya. Menurut saya itu kita menjadi menarik karena gini. Saya inginnya Indonesia itu keluar dengan skenario optimis. Okay. Misalnya kita bisa bikin Hormuz Accord 2027. Bagaimana perjanjian keamanan maritim multilateral. Bagaimana kita bisa membuat jaminan navigasi, verifikasi International Atomic Energy Agency misalnya. Dan bagaimana kita buat misalnya China sebagai stakeholder. Dan integrasikan Iran misalnya ke ekonomi regional. Itu bisa kita bisa buat dengan solusi yang menurut saya tidak lagi tergantung di Hormuz misalnya. Northern Sea Road NCR sebagai alternatif global sehingga 40% itu lebih pendek jarak yang akan ditempuh. Kemudian seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, Eurasian Energy Corridors dan BRIC Energy Alliance sehingga kita bisa ikutan ke dalam permainan BRICS yang lebih dalam. Kemudian de-risking bagaimana 20-25% perdagangan energi dunia pada 2040 sudah harus kita rancang sehingga sekali lagi kita bisa seperti Rusia menjadi strategic energy partner dari all the global south country. Karena pada hari ini bagaimanapun juga itu menjadi sangat penting dan Indonesia itu bisa menjadi honest broker dan bridge builder untuk dunia Islam. Kita mesti underline ya untuk dunia Islam dan ASEAN. Kemudian kita bisa juga bangun Indonesian Islamic Peace Building Framework. Kalau diperhatikan misalnya Menlu Lavrov dalam pidato-pidatonya sebelum kemarin terjadi yang semakin parah di antara Iran, Israel, Amerika dan Lebanon ini, Lavrov sudah mengingatkan, kenapa sih negara Timur Tengah itu sebagai negara Islam nggak bisa kompak gitu loh? Kenapa sih nggak bisa bersatu untuk menenangkan area itu? Nah, mungkin Indonesia bisa akan memajukan diri sebagai Islamic Peace Building Framework. Nah, yang ketiga, kembali, saya tetap akan bilang diversifikasi energi itu sangat penting. Karena kalau kita lihat, apalagi saya tinggal di Rusia ya, sebegini hebat negara ini, tetap aja diversifikasi itu penting. Dan yang paling menarik, bukan saja diversifikasi, tapi Presiden Putin sudah memerintahkan langsung Wakil Perdana Menteri Maxim Oreskin misalnya. Dia adalah salah satu Wakil Perdana Menteri yang sangat muda, background-nya ekonomi, dan Putin mengeluarkan dekret. Dekretnya itu menyatakan bahwa mulai 2030 Rusia nggak boleh lagi tergantung kepada energi, tapi kepada ekonomi kreatif.
Jadi diversifikasinya nggak semata energi yang beragam-ragam itu, yang hijau, yang biru, yang berwarna itu. Tetapi bagaimana kemudian digeser ke energi kreatif sehingga jika terjadi apa-apa di faktor energi, Rusia tetap akan unggul di faktor-faktor lainnya. Oke, baik. Mas Fitra, kalau kita bisa lepas dari Barat terus membentuk kemandirian, sudah seberapa mampu kita mandiri dalam bidang ekonomi? Paling tidak ekosistem negara-negara D8 ini bisa mampu diandalkan, apa yang kemudian bisa dicapai? Ya Mas Irsal, jadi kita tidak akan lepas dari Barat ya. Jadi konsep kita adalah semuanya merupakan teman ya, 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak ya. Jadi makanya kita di sini dalam konteks perkongsian regional dan global, kita ada di OECD, kita ada di BRICS ya. Terus dalam konteks perjanjian kerjasama ekonomi, kita ada RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, ASEAN plus 6 countries ya. Terus kemudian kita juga ikut Indo-Pacific Economic Framework dari zamannya Biden, itu kita juga terlibat ya dalam diskusi-diskusi di situ. Di satu sisi yang lain kita juga terlibat dalam ASEAN Outlook and Indo-Pacific dalam konteks yang juga melibatkan negara-negara lain yang ada Chinanya, sementara Indo-Pacific Economic Framework tidak melibatkan China. Nah, dengan kondisi seperti ini kita menjadi negara yang di tengah-tengah. Dan dalam kondisi yang di tengah-tengah inilah kita bisa menampung keuntungan-keuntungan ya. Salah satunya adalah dalam konteks fondasi dan ground ekonomi ya. Kemarin kita dapat dari Jepang dan juga Korea Selatan itu ada 570 triliun rupiah. Kemudian dari China kita juga mendapatkan komitmen yang juga tidak kalah besarnya. Kemudian dari Rusia ini kita juga sedang menjalin ya perkongsian-perkongsian yang signifikan. Dengan Amerika Serikat kita sudah menandatangani agreement on reciprocal trade ya. Dalam konteks itu kita we are fine ya dengan semuanya ya, dan bahkan yang terakhir juga dengan Eropa ada Indonesia Eropa Economic Partnership Agreement yang sudah kita inisiasi dari tahun 2016, dan justru dengan keberadaan unilateralism dari Amerika Serikat yang melakukan semuanya secara unilateral, Uni Eropa justru mendekat ke ASEAN dan dalam hal ini Indonesia. Ya kita tidak masalah dengan pendekatan unilateralism dan bahkan dengan regionalism dan multilateralism. Kita ambil semua dan kita bersepakat dengan semuanya. Dan dengan kondisi seperti ini kita menjadi common ground ya. Amerika Serikat investasi ke kita, Rusia juga bisa investasi ke kita, kemudian China, Jepang, Korea, Australia, dan seterusnya. Maka pendekatan kita adalah pendekatan yang absorptif dan asertif gitu ya, tanpa kemudian harus meninggalkan satu untuk kemudian lebih mendekat ke yang lain. Dalam kondisi yang friendshoring seperti ini, justru potensi pertumbuhan ekonomi kita itu lebih meningkat. Karena apa? Karena yang satu meninggalkan lawannya, tetapi ingin tetap menjaga pertumbuhan ekonominya dengan constraint yang lebih tinggi, maka dia mencari common ground, kondisi atau neutral ground. Dan dalam hal ini ASEAN dan Indonesia sebagai de facto leader dalam ASEAN itu bisa menjadi suatu fondasi atau bisa menjadi cangkang yang sangat besar dalam konteks hub and spoke begitu ya, Mas Irsal. Jadi itu yang selalu kita kembangkan ke depannya. Semuanya kita temani, tidak ada yang kita tinggalkan. Oke. Kita tahu bahwa kemarin 21 jam perundingan, Mas Fitra, berujung gagalnya kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran begitu ya. Terus Indonesia juga pernah berpeluang menjadi mediator namun gagal. Terus kemudian apa sebenarnya kurangnya Indonesia sehingga kurang dipertimbangkan sebagai mediator dalam setiap perdamaian dua pihak yang berkonflik? Sebenarnya tidak ada yang gagal ya, karena kan waktu itu Presiden menawarkan diri ya, tetapi memang dalam kondisi proximitas ya, proximitas regional, Pakistan itu memang dilihat sebagai tempat yang bisa ya menjadi penengah ya, karena berada di tempat konflik ya, dan bahkan ketika Iran versus Amerika dan Israel itu juga ada front yang lain antara Pakistan dan Afghanistan. Nah, sebelumnya bahkan Pakistan juga sudah berseteru dengan India, yang dimana Amerika Serikat menjadi penengah ya. Presiden Trump waktu itu juga meskipun ya banyak yang melihat bahwa ini overclaim, tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa Amerika Serikat menjadi salah satu penengahnya juga, meskipun di situ tentunya ada juga keterlibatan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari China dan juga Rusia. Tapi nevertheless ya, dengan keterkaitan dan keberadaan proximitas tersebut, maka ya
ya wajar Pakistan yang berada di situ. Tetapi dalam konteks yang lain ya kita juga bisa kemudian menjalankan peran-peran yang juga tidak kalah strategisnya, Mas Irsal. Oke, baik. Bu Kony, kalau menurut Anda, tadi kan Anda sebutkan banyak saluran Indonesia bisa berperan dalam setiap perkembangan, setiap perdamaian dan segala macam. Tapi bagaimana kemudian posisi tawar politik luar negeri Indonesia sehingga Indonesia belum saatnya dipertimbangkan menjadi mediator dalam setiap penengah konflik dua negara? Kalau itu kita mesti jujur ya. Sekali lagi, you like it or not, kita tuh masuk BOP itu menjadi masalah di luar negeri. Mungkin di Indonesia banyak yang bersikeras, oh itu cara masuk yang bagus, cara kita bisa terjun. Buktinya kita nggak dilibatkan kan, artinya. Jadi tetap aja dan keberadaan kita di BOP itu menjadi, menurut saya dari awal, itu menjadi nilai seolah-olah kita meninggalkan non-alignment kita. Tidak lagi netral. Tapi kembali harus kepada pertanyaan Anda barusan. Kenapa Pakistan dipilih? Pertama, Pakistan itu dia punya jalur komunikasi baik dengan Washington. Dia itu di level tinggi pemerintahannya, bukan saja langsung dengan Donald Trump, tapi dengan J.D. Vance, dengan Steve Witkoff, dan pejabat-pejabat tinggi Iran, Saudi, dan juga pihak lain. Jadi juga bukan semata-mata urusan Amerika Serikat. Kedua, bagaimana Pakistan itu punya kredibilitas dunia muslim dan masih punya ruang bicara dengan Tehran. Nah, apakah kita selama ini punya ruang bicara dengan Tehran gitu kan? Sehingga bisa terus bisa berkomunikasi dan tidak, sekali lagi saya underline, tidak dianggap perpanjangan tangan Barat. Karena dalam hal menjadi mediator itu bukan hanya harus dipercaya secara diplomatik, tapi kita tidak boleh kehilangan legitimasi simbolik. Dan inilah BOP itu menjadi titik lemah kita untuk legitimasi simbolik. Yang ketiga, Pakistan itu mengerti bahwa eskalasi Israel ini menyeret krisis energi dunia. Itu sudah akan parah sekali dan perang kawasan yang akan berkelanjutan, sehingga dia tidak lagi memilih sebagai mediator altruistik, tapi dia menjadi mediator yang membela kepentingan strategisnya sendiri. Nah, disinilah Indonesia juga mesti lebih clear. Untuk masuk BOP dan tidak terus atau tidak lanjut di BOP itu, lihat dong ukur untung ruginya lebih jelas gitu. Tapi sekali lagi juga saya mau terangkan, Pakistan juga punya kelemahan dan yang saya harap kita tidak mengikuti kelemahan Pakistan. Pertama, dia bukan aktor dengan kapasitas memaksa Israel. Okay. Nah, kita juga bisa refleksi diri kita punya nggak kemampuan memaksa Israel? Apakah kita lemah seperti Pakistan gitu kan? Kedua, Pakistan punya fakta pertahanan dengan Saudi dan harus berhitung dengan kepentingan Teluk. Nah, kita nggak punya itu, gitu kan? Tapi itu menjadi kelemahan Pakistan kalau di dalam hal ini. Yang ketiga, dia kebingungan soal apakah Lebanon masuk dalam. Ini kan kembali kepada perjanjian antara 10 poin sama 15 poin yang menjadi krusial. Jadi ketika awalnya Pakistan itu bingung antara Lebanon itu masuk dalam ceasefire agreement atau tidak masuk, dan terbukti di situ ada miscommunication sehingga dianggap Pakistan tadinya Lebanon itu masuk, tapi dibantah oleh J.D. Vance itu tidak masuk. Nah, di sinilah dalam era diplomasi modern, mediator itu bukan saja dia harus membuka jalur bicara, tapi dia harus bisa mengendalikan interpretasi. Nah, disinilah diperlukan betul-betul diplomat handal. Jadi Kemlu kita nih nggak bisa lagi Kemlu yang standar, tapi yang betul-betul diplomat handal yang bisa mengendalikan interpretasi, bukan hanya menjadi mediator. This is one thing ya untuk bicara, tapi bagaimana mengendalikan interpretasi sehingga tadi belajar dari apa yang the do and the don'ts from the Pakistan opposition. Okay. Kalau memang kita mau serius mengambil posisi itu. Baik, dalam setiap perundingan menurut Anda 21 jam ini hal yang wajar atau terlalu singkat? Tapi juga ada aktor di balik itu, tadi Anda sebutkan J.D. Vance, Baker, Ghalibaf begitu ya, orang-orang yang memang bisa diperhitungkan dalam setiap perundingan perdamaian begitu. Lantas tidak ada kata sepakat. Siapa yang kemudian tidak menyepakati ini? Apakah memang Iran sengaja menempuh jalur perundingan, tapi sebenarnya bahwa Iran tidak mau perdamaian itu terwujud dan perang akan terus berlanjut? Yang saya mesti garis bawahi ya, kembali dari 10 poin yang diajukan Iran, 15 poin yang diajukan Amerika, itu banyak hal yang nggak masuk akal. Tapi yang paling tidak masuk akal adalah tidak memasukkan Lebanon, karena bagaimanapun itu menjadi faktor sangat menentukan Lebanon itu sebagai proksi. Nah, tapi kembali kalau kita lihat perang ini, kita mesti lihat ini bukan sekedar perang militer, tapi perang atas arsitektur keamanan kawasan. Jadi makanya nggak sesederhana yang kita bisa lihat, seolah-olah ini cuma ketegangan itu saja. Tapi pertanyaannya, bukan siapa menyerang siapa atau siapa yang berhak menentukan apa, tapi ini bagaimana kita masuk membuat semua itu dalam aturan kawasan dan jalur energi dan batas perang-perang proksi yang harus kita masuki. Kembali kalau kita lihat Lebanon kan punya beberapa posisi ya.
Ya. Coba ada yang kita terlupa kenapa Lebanon kita nggak bisa push untuk masuk. Pertama, selain arena proksi, dia tuh negara rapuh dengan kepentingan sendiri. Walaupun dia rapuh, dia punya kepentingan sendiri karena dia tuh negara. Kemudian dia tuh menjadi simbol secara internasional. Apakah norma-norma internasional bisa diperankan di sana? Sehingga banyak hal ini membuat kita tuh harusnya mampu. Saya berharap tadinya Pakistan mampu mendorong Lebanon itu bukan hanya papan catur, tapi dia dianggap juga bagaimana kita menggunakan pemain-pemain di atas kota papan catur itu untuk bergerak gitu loh. Nah selama ini kelihatannya kan waktu kita melihat kita senang sekali ceasefire terjadi, tapi kita lupa untuk mendorong sebenarnya Lebanon itu adalah aktor paling penting yang menentukan komposisi perundingan antara Kalibaf dan G-Defense, dan terjadilah deadlock yang kita lihat sekarang. Oke, baik. Saya tahan dulu Bu Kony, saya mau kembali ke Mas Fitra. Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN sanggup menopang hingga akhir 2026 jika memang konflik Timur Tengah terus berlanjut. Kalau kita bicara soal kebijakan apa yang kemudian bisa membantu mempertahankan paling tidak, jangan sampai menurunkan pertumbuhan ekonomi kita ke depan? Ya begini, jadi kembali lagi ya, this is not our first rodeo ya. Tahun 2022 ketika kita juga sempat menyaksikan harga minyak dunia itu menyentuh $120 barrel dan bahkan bertahan beberapa bulan ya. Bahkan kita tidak melakukan penyesuaian harga sempat 6 bulan ya, dari bulan Februari sampai bulan September. Dan even so ya, ketika itu harga pada akhirnya betul-betul disesuaikan ya, naik 30% waktu itu rata-rata BBM-nya. Inflasi masih di bawah 6% ya, di whole year inflation, dan pertumbuhan ekonomi juga sesuai dengan ekspektasi ya. Nah, salah satu kuncinya adalah pada tahun 2022 kalau kita jadikan pelajaran adalah supply side intervention. Bagaimana waktu itu intervensi dari sisi produksi itu mampu untuk meredam ya gejolak angka inflasi di masyarakat. Nah, kembali lagi ya, fast forward ya, anggaran kita sudah hitung dan ini tidak bermasalah ya untuk sampai akhir tahun ya. Jadi begini, ICP itu kita tahan atau kita patok ya harga makronya, asumsi makro itu $70 per barrel untuk ICP. Di sini kan kita melihat ICP itu adalah average dalam satu tahun ya, dan bahkan kalau kita lihat year to date dari bulan Januari sampai Maret, itu sebenarnya harga ICP kita itu masih sekitar $70 per barrel ya. Tetapi kan tentunya ya kita juga melihat bahwa ada potensi-potensi ini untuk harga minyak dunia staying di atas $100 per barrel ya, meskipun kalau kita lihat dari sisi konflik Timur Tengah ya, Gulf War itu biasa selesai bulan April atau Mei ya, karena memang kondisi cuaca yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi kondisi ekonomi. Kalau dalam kondisi ekonomi harga minyak dunia itu sampai 150 sampai $200 per barrel, itu akan terjadi demand destruction, harga akan ternormalisasi dengan sendirinya. Tetapi tetap aja kita harus prepare for the worst case scenario. Nah, dalam worst case scenario dalam hitung-hitungan kita itu $100 per barrel ya di whole year ya, dalam setahun penuh. Meskipun ya kita tahu juga tahun 2022 ada deeskalasi di semester 2-nya. Tahun 2024 Iran Israel juga pada akhirnya di semester 2 juga ada deeskalasi, padahal waktu itu kita sudah mencadangkan 88 triliun rupiah sebagai tambahan subsidi dan kompensasi energi. Pada akhirnya tidak digunakan karena memang secara time series kondisi perbandingan antar waktu itu biasanya semester 2 deeskalasi. Tapi tetap saja kalau nanti ada perpanjangan di semester 2-nya sekalipun, itu sebenarnya anggaran yang kita sudah sisir itu sekitar 130 triliun rupiah. Anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi dan kompensasi energi itu 100 triliun rupiah, dan bahkan dalam semester 2-nya kita bisa sisir lagi sekitar tambahan 100 triliun rupiah. Jadi 230 triliun rupiah, belum lagi ditambah saldo anggaran lebih. Sekarang yang ada 500 triliun rupiah yang bisa digunakan secara segera itu 100 triliun rupiah. Jadi 330 triliun rupiah buffer itu bisa kita pakai ya untuk sepanjang tahun ini tanpa kemudian menyebabkan kenaikan harga-harga, terutama harga-harga administrative prices, dalam hal ini harga BBM. Jadi no worries dalam hal ini. Masyarakat tidak perlu khawatir dan panik. Baik Mas Fitra, itu kan diperkirakan ya $100 per barel begitu ya. Kita tahu kemarin sempat nembus di 116. Oke lah, itu hitung-hitungan pemerintah. Tapi pemerintah juga kita perlu apresiasi kemarin juga tidak menaikkan harga bahan bakar minyak begitu ya. Nah pertanyaannya, apakah ini langkah penenangan masyarakat sesaat atau nanti masyarakat juga dilibatkan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi dalam negeri? Kita tahu bahwa BBM naik, harga kebutuhan pokok juga sejumlah naik, komoditas begitu ya, dan daya beli menurun dan pertahanan perekonomian kita akan jebol begitu ya. Apa yang kemudian diantisipasi oleh pemerintah?
Ya, begini Mas. Jadi untuk yang tadi yang sempat disebut 116 atau 120 US dollar per barrel, Ya. itu kan pergerakan harian ya. Ya. Yang kita lihat adalah average tahun. Maka dalam konteks average tahun itu sekarang ini year to date itu masih 75 US dollar per barrel ya. Tapi Jadi kan selama setahun ke depan. apa ada kemungkinan harga itu akan bertahan karena konflik juga memanas, Mas Fitra? Gini, jadi tahun 2022 itu 120 terus kemudian jatuh lagi. Oke. Tadi yang saya sampaikan ada konteks demand destruction. Kalau harga terlalu tinggi, itu juga demand global bakalan anjlok. Nah, kalau demand global anjlok itu harganya akan termoderasi ya, meskipun at the expense of pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, bagaimana dengan kondisi masyarakat? Nah, makanya pemerintah kemarin membuat skenario ya bahwa harga tidak disesuaikan ya, dan itu kita masih tahan ya sampai akhir tahun ya, tidak ada penyesuaian harga lagi, dan secara anggaran itu tidak masalah. Dan yang sudah kita siapkan ya semenjak tahun 2024 bahkan ya, itu kita melakukan penyiapan dari sisi food, energy, and water security. Asas cita nomor 2 itu ada ketahanan ekonomi yang satu selingkung dengan ketahanan energi, ketahanan air ya, dan ketahanan keamanan dan pangan. Sebagai konteksnya adalah tahun 2025 ya, pertumbuhan kita di sektor pertanian 5,33%. Tahun 2024 0,68%. Apakah ini satu hal yang terjadi secara random? Enggak, ini by design. Memang kita sudah siapkan sepanjang pemerintahan ini, Pak Presiden di tahun 2024 itu sudah melihat bahwa konteks kewaspadaan kita harus lebih mandiri ya secara ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, maka apa yang kita lihat sekarang itu bukan kondisi yang tiba-tiba kaget gitu ya, bukan. Karena dari tahun 2024-2025 Pak Presiden sudah menyiapkan ya kondisi-kondisi yang terburuk ya, bahkan dalam hal ini kondisi sampai Perang Dunia Ketiga skenario-nya sudah dibuat. Makanya kita membuat salah satu konteksnya atau konsepnya adalah ketahanan. Nah, maka ini yang kita lihat sekarang, kenapa dalam hal ini kita relatif masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang lain, meskipun dalam hal ini kita selalu dalam tekanan, tapi bahkan di ekonomi sudah mengkategorikan kita low exposure dan high buffer. Kenapa? Ya karena kondisi yang memang sudah kita siapkan selama setahun terakhir ya. Jadi bukan tiba-tiba kita siapkan tahun ini dan kemudian kaget dengan kejadian sekarang, tapi ini adalah bagian dari roadmap ya pertahanan keamanan kita yang satu selingkung tadi dengan konteks ketahanan energi, water, dan juga pangan begitu, Mas Irsal. Baik, terima kasih Mas Fitra. Terakhir, Bu Kony, selain ekonomi, kunjungan Presiden ke Rusia, tentu kalau Barat dan Timur Tengah melihat bahwa Indonesia berada di blok timur begitu ya, meski mereka paham bahwa kita gerakan non-blok begitu, kalau tidak sinkron dengan kepentingan pertahanan nasional kita, ya tidak mungkin ya mereka nyerang kita ya secara militer begitu ya. Aduh, pertanyaannya, kalau itu nggak mungkin lah kalau secara militer. Tapi sekali lagi, posisi kita di BOP itu membuat kita tidak lagi murni. Sekali lagi, saya nggak bicara dalam negeri ya. Saya bicara di luar negeri karena saya tinggal di luar negeri. Bagaimana kemudian kita dianggap tidak lagi pure non-aligned countries. Cuma saya mau tambahkan begini, saya suka aja sih cara berpikir positif dan lain-lain. Tapi saya itu kan baru bertemu dan itu dibantah Pak Ubaya marah-marah saya ngomong begini. Tapi saya harus sampaikan dong, Indonesia itu mesti hitung diskusi berat berkepanjangan itu apa kepada Indonesia. Pertama ya kan, dampaknya tuh oke, lupain Indonesia mungkin sakti, tapi level ke Asia mulai masuk economic stress. Kemudian industri manufaktur Asia Timur akan macet. Negara pengimpor energi akan menghadapi defisit perdagangan yang melebar. Bank sentral negara lain anggap Indonesia saktinya, tapi seperti Indonesia, bank sentral mulai menghadapi dilema inflasi versus pertumbuhan. Lalu supply chain regional makin mahal dan lambat. Dan kemudian bank sentral pasar global mulai menyesuaikan diri pada risiko shock. Itu kalau tidak berdampak panjang. Tetapi kalau sekarang penutupan itu efektif, misalnya saja efektif kenapa? Ternyata betul-betul tanker-tanker komersial itu udah semakin susah lewat, serangan kapal meningkat, and so on and so forth. Maka dampak yang paling berat daripada Hormuz adalah ke Asia. Pertama, dia akan terkena level paling berat karena dia akan suffer secara kombinasi. Pertama, ketergantungan energi impor, kedua, basis manufaktur global, ketiga, sensitivitas terhadap biaya pelayaran, dan keempat, kerentanan terhadap inflasi impor. Apa yang terjadi pada Indonesia? Sekali lagi ya, saya bukan ekonom, tapi dengan diskusi saya dengan para mantan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia, kita khawatir APBN tertekan keras oleh subsidi, tertekan keras oleh kompensasi, tertekan keras oleh kebutuhan stabilisasi. Dan itu artinya akan ada inflasi berlapis, energi, pangan, transport, industri, dan kebutuhan pokok. Kemudian pertumbuhan ekonomi akan melambat karena konsumsi dan produksi akan tertekan, dan kemudian juga ketahanan pangan akan terganggu akibat pupuk, shipping, biaya distribusi, and so on and so forth. Jadi, dan juga tambahan satu lagi, keamanan maritim, itu akan terdampak.
Jadi mau saya bilang, kita boleh lihat half glass itu full all the time. Tapi juga kita mesti remember, kita tuh nggak berdiri sendiri dalam satu cangkang seolah disakti, dilindungi apa gitu loh. Karena kita tuh akan terdampak dari Asianya. Anggaplah Indonesia super sakti, tapi dari efek Asia atau even ASEAN countries will backfire to us, itu pasti gitu loh. Jadi saya suka aja dengan cara kita berpikir half full of glass, tapi jangan lupa memperhitungkan half empty of the glass, dan kita siap-siap ketika APBN tertekan keras, subsidi, kompensasi, dan lain-lain tadi saya sebutkan. Ya, harapannya Indonesia tidak terlalu terdampak, yang terpenting adalah masyarakatnya begitu, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga, sekalinya tidak terjaga, tentu akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Bu Kony, terima kasih Mas Fitra telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita bertemu di lain kesempatan. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, saat Islamabad gagal mendamaikan dua raksasa, Indonesia harus bergerak gesit mencari alternatif. Kunjungan ke Rusia mungkin membawa angin segar bagi energi kita, namun kewaspadaan geopolitik tetap menjadi harga mati. NTV Prime kembali usai jeda.